Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Budi syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diparingi sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama-sama di dalam pengaosan malam hari ini. Karena pengaosan itu belajar tentang ilmu dan keilmuan. Karena tempat-tempat pengaosan atau pengajian itu tempatnya ilmu dan keilmuan. Seluruh umat manusia itu membutuhkan ilmu dan keilmuan. Di dalam pengaosan ini semuanya membutuhkan ilmu dan keilmuannya. Karena di dalam malam hari ini tentang membahas surat-surat dan ayat-ayat, dan membahas kitab-kitab, dan membahas tafsir-tafsir dari Al-Quran. Marilah kita bersama-sama belajar di dalam tafsir, di dalam kitab, di dalam surat, dan di dalam ayat, dan di dalam huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Karena setiap huruf-huruf itu ada makna-maknanya semua. Kitab-kitab itu semuanya ada makna-maknanya semua. Karena bisa adanya kitab karena huruf. Bila kitab itu tidak ada huruf, entar itu tidak ada kitab-kitab atau tidak ada makna-makna. Bisa dinyatakan bisa ada kitab itu karena huruf. Seluruh kitab apapun bisa dinyatakan kitab itu karena huruf. Bila kitab itu tidak ada hurufnya, itu tidak bisa dinyatakan kitab-kitab atau yang lainnya. Minggu yang lalu udah nyampe ke surat Al-Humajah ayat 5. Sekarang dilanjutkan ke ayat 6.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Allah itu menyalakan api itu dari perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Surga-surga atau neraka-neraka yang ada di dalam dunia ini, semuanya itu dari perbuatan-perbuatan kita semua. Bisa ada surga itu adanya di dalam dunia, bisa ada neraka adanya di dalam dunia. Karena surga neraka itu yang dirasakan nikmatnya atau yang dirasakan sengsaranya itu adanya di dalam dunia. Karena di dalam dunia ini yang merasakan nikmat-nikmatnya atau kesengsaraan-kesengsaraannya umat manusia itu adanya di dalam dunia. Bila umat manusia entar mati, lalu itu kenikmatan-kenikmatan atau kesengsaraan-kesengsaraan atau kelanjutannya di alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka. Itu hari-hari pembalasan-pembalasan dari perbuatan-perbuatan yang diperbuat oleh umat manusia di dalam dunia. Jadi tentang surga, tentang neraka itu adanya di dalam dunia. Semuanya itu adanya di dalam dunia. Entar kalau udah mati itu hanya pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatan umat manusianya yang ada di dalam dunia. Karena yang bisa merasakan nikmat, karena yang bisa merasakan sengsara itu adanya di dalam dunia. Bila ada nikmat kubur atau siksa kubur, itu pembalasan-pembalasan atas perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia. Bila entar besok udah dikumpulkan di alam maksar, melewati alam pertimbangan atau surga neraka, umat manusia itu mendapatkannya ketenangan-ketenangan, ketentraman-ketentraman, keindahan-keindahan di dalam perjalanannya. Bila di dalam dunianya melakukannya kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dan kemuliaan-kemuliaan. Bila umat manusia di dalam dunianya perbuatannya kemaksiatan-kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan atau mudarat-mudarat, entar umat manusia itu entar di dalam kuburnya mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan, lalu dilanjutkan di alam maksar, alam pertimbangan atau surga neraka. Entar di dalam neraka itulah kesengsaraan-kesengsaraan umat manusia yang ada di dalam dunia atas perbuatannya. Karena surga-surga di alam dunia dan surga-surga entar besok itu lain. Kalau kata orang-orang, bila orang yang mendapatkan surga entar besok itu entar ada midadari, entar itu ada makanan-makanan yang dikehendaki oleh umat manusia, itu penafsirannya kurang pas. Bila umat manusia telah mendapatkan ketentraman-ketentraman, kenikmatan-kenikmatan di dalam hidupnya, di perjalanan-perjalanannya, antar umat manusia itu tidak memikirkan makanan, tidak memikirkan nafsu-nafsu. Karena roh itu hanya bisa memakannya doa-doa, bukan makanan-makanan seperti pisang, seperti buah anggur atau buah-buah yang lain, atau wanita-wanita cantik atau midadari-midadari.
Kalau roh itu roh yang suci. Roh itu tidak memikirkan hawa nafsu ing dirinya. Bila umat manusia itu mendapatkan surga entar besok, bila umat manusia mendapatkan surga entar besok itu adalah ketentraman ing dalam hatinya, ketentraman ing pikirannya, tidak ada hawa nafsu untuk melakukan apapun, untuk memakan apapun. Dia cuman hanya senang di dalam hati, di dalam pikirannya. Seluruh umat manusia itu hanya satu bibitnya, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam itu yang memasukkan, Siti Hawa itu yang mengeluarkan. Jadi makhluk namanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bisa ada nafsu karena di alam dunia. Bisa ada amarah karena di dalam dunia. Bila umat manusia entar besok di dalam surgawi entar besok, bukan surgawi di dalam dunia. Surgawi entar besok itu tidak ada nafsu sedikit pun, cuman hanya memiliki kesenangan, ketentraman di dalam dirinya. Bila ada orang yang menyatakan di surga itu entar ada midadari yang cantik melayani kita semua, makanan yang mewah, itu tergantung kehendak kita semua, itu penafsirannya kurang pas. Karena di dalam kitab Insan Hamil dan Nurjati menyatakan bahwa entar besok itu bila umat manusia di dalam dunianya mendapatkan surga, perbuatannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, lalu di dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan, ketentraman di dalam kuburnya. Entar besok kalau udah melewati alam pertimbangan, dikumpulkan di alam maksar, lalu melewati alam pertimbangan atau surga neraka. Entar kalau mendapatkan surga itu hanya yang didapati kesenangan in dalam hati, ketentraman in dalam hati, ketentraman in dalam pikiran. Tidak ada nafsu, tidak ada makanan yang bentuk apapun. Bila ada makanan seperti ini, bila ada makanan seperti itu tidak. Berarti kalau umat manusia di dalam surga itu memakan buah pisang atau buah mangga atau buah anggur, berarti umat manusia itu berarti kembali ing jasadnya. Kalau roh itu makannya cuman hanya doa. Bila umat manusia itu diambil oleh Sang Pencipta, itu adalah roh. Roh itu makanannya cuman hanya doa. Itu tergantung Sang Pencipta makanannya. Itu tentang apa? Seluruh makhluk itu tidak ada yang tahu tentang makanan tentang roh. Karena di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati itu makanan roh itu tidak ada yang tahu kecuali Sang Pencipta. Bila umat manusia untuk mengirimkan doa itu nyampe. Bila umat manusia itu di alam kuburnya mendapatkan kesengsaraan atau mendapatkan siksa rohnya itu, lalu didoakan di dalam dunia ini. Seandainya itu kepanasan, entar itu mendapatkan ketentraman melalui awan-awan yang bisa mendinginkan dari panasnya siksa itu, bukan bisa dimakan, cuman hanya sekedar mendapatkan. Bila itu teriknya matahari, entar matahari itu redup, entar mendunglah awan hitam menyelimut putih. Itulah doa-doa kita semua, hanya bisa sementara melindungi seberapa derajatnya. Entar kelanjutannya itu tergantung amal perbuatan kitanya sendiri.
karena doa-doa kita semua ini hanya sementara. Contohnya, di dalam dunia ini ada penjara-penjara. Itu kalau ada orang yang meniliki atau melihat saudara-saudara yang ada di penjara, lalu dikasih makanan, itu hanya ketentramannya itu hanya seberapa jam atau seberapa menit. Itu yang saya kasih contoh. Kalau di dalam kubur juga seberapa doa itu derajatnya atau derajatnya lamanya yang bisa melindungi panasnya siksa-siksa itu, atau yang pedih-pedih itu hanya sekedar melindungi seberapa menit atau seberapa jam. Itu tergantung ketulusan hati umat manusia yang ada di dalam dunia mendoakannya. Karena roh-roh itu bukan makanan-makanan, bukan nafsu-nafsu. Karena roh itu makanannya tergantung Sang Pencipta. Bila saya mendoakan di alam dunia ini, bila di sana disiksa, entar berhentilah sementara siksa itu. Bila kepanasan, entar itu dilindungi oleh awan hitam supaya matahari itu meredup ing dirinya, tidak memanasi ing dirinya. Bila doanya selesai, itu tergantung perbuatan-perbuatan umat manusianya yang ada di dalam dunia atas perbuatannya dan pembalasannya. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya sama. Karena Nabi Adam alaihi salam memasukkan di dalam Siti Hawa, lalu Siti Hawa meluarkannya. Karena di dalam dunia itu manusianya itu sama semua, cuman perbedaannya beda kulit, beda wujud. Semuanya itu manusia yang ada di dalam dunia itu sama wujudnya, sama bentuknya, namanya manusia. Cuman perbedaan-perbedaannya warna kulit dan warna bentuk. Nama bentuk manusianya itu sama, seluruh dunia itu sama. Jadi bila umat manusia perbuatan-perbuatan di dalam dunianya, kebaikan-kebaikannya, itu semuanya entar kembali ing dirinya atau ing pembalasannya. Karena perbuatan-perbuatan di dalam dunia ini, karena di dalam dunia ini ada neraka, di dalam dunia ini ada surga. Bila surga alam dunia ini adalah ketentraman-ketentraman ing dalam hati, ketentraman-ketentraman ing dalam pikiran, itu surga di dalam dunia. Bila banyak harta tapi hatinya, pikirannya tidak tenang, berarti itu manusia mendapatkan neraka. Karena kunci segala sesuatu apapun di dalam dunia ini semuanya adanya di ketentraman hati, ketentraman pikiran. Karena yang merasakan sakit, yang merasakan sengsara, itu adalah hati dan pikiran, bukan jasadnya. Kalau jasadnya itu hanya sekedar makanan-makanan yang dinikmatinya hanya sebatas tenggorokan. Kalau udah melewati tenggorokan, itu semuanya sama rasanya, tidak ada rasanya apapun. Cuman perbedaan rasa nikmat atau tidaknya itu hanya di tenggorokan. Jadi saya berpesan kepada seluruh jamaah, jadi berbuatlah kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini ada neraka, ada surga, bukan nanti-nanti. Karena surga alam dunia ini yang aslinya umat manusia yang merasakan. Bila surganya nanti entar besok, itu hanya ketentraman-ketentraman
kenikmatan-kenikmatan di dalam hati dan pikirannya, cuman kesenangan-kesenangannya. Karena roh-roh itu tidak bisa makan pisang, tidak bisa makan anggur, tidak bisa makan mangga, dan tidak bisa makanan yang nikmat-nikmat. Cuman yang bisa itu jasadnya. Kalau roh-roh itu tergantung Sang Pencipta. Bila umat manusia merasakan kenikmatan-kenikmatan atau nafsu-nafsu birahi, itu jasadnya. Kalau roh itu tidak merasakan apapun, karena yang merasakan, yang mengeluarkan kenikmatan-kenikmatan itu ing dalam jasadnya, ing dalam raganya. Kalau roh itu tidak bisa merasakan apapun, cuman hanya bisa merasakan ing dalam hati, ing dalam pikiran, kesenangan-kesenangan umat manusia karena masih jasadnya. Entar besok bila kenikmatan-kenikmatan itu telah berlalu, telah dijalankan semua di dalam dunia ini, menjalankannya kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan di dalam dunianya, entar pembalasannya di dalam kuburnya. Kalau udah di dalam kubur, kalau udah kiamat kubro, entar di alam maksar itu semuanya dikumpulkan, lalu di alam pertimbangan suruh melewatinya. Lalu kalau yang mendapatkan neraka itu disiksalah, yang merasakan itu rohnya bukan jasadnya. Bila orang mendapatkan surga antar besok, itu yang merasakan itu ketentraman-ketentraman, kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan itu rohnya bukan jasadnya. Karena yang dihukum, yang disiksa, yang dibalas itu adalah rohnya, bukan jasadnya. Karena roh itu milik Sang Pencipta, kalau jasad itu milik alam. Bila umat manusia itu udah mati, antar jasad itu lebur kembali ke asalnya, asalnya dari alam kembali ke alam. Bila roh itu asalnya dari Sang Pencipta, antar kembali ke Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan nun jaberna ing perjalanan ing saking gustihni. Semua umat manusia itu yang mengatur, yang menuntun itu ing gustihni. Karena di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Karena di dalam Sang Pencipta itu wujudnya itu ing perjalanan-perjalanan umat manusia, lalu diatasi semua di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia itu. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti, semuanya umat manusia itu udah diatasi semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia, kebutuhan-kebutuhan makhluk-makhluknya. Karena umat manusia itu harus memegangnya, yaitu ke Sang Pencipta, bahwa hidup di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Karena di dalam alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu kata tafsir. Kalau kata kitab saya, kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kalau alam itu cuma satu, kalau alam semesta itu banyak. Yang menguasai alam dunia ini, yang menguasai seluruh alam ini adalah Sang Pencipta, adalah Gusti Allah, adalah Ing Gustine. Bila Ing Gustine cuma menguasai satu alam, berarti itu bukan Ing Gustine. Kalau Ing Gustine itu seluruh alam. Jadi penafsiran-penafsiran tentang tafsir dari tafsir Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau dari kitab saya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kalau Tuhan itu menguasai seluruh alam semesta, bukan satu alam. Lalu dilanjutkan dengan rebaseru ing atase rezekine menusane.
Semua umat manusia itu dikasih rezeki-rezeki semua. Semua umat manusia diatasi semua tentang rezeki itu. Tergantung umat manusianya, tergantung membaginya. Bila di dalam 1 tahun ini rezekinya sedang sedikit, umat manusia itu harus bisa mengaturnya supaya cukup. Karena tentang rezeki itu semua makhluk, semua umat manusia itu dikasih semua. Cuman kadang banyak, kadang sedikit, kadang entar besok. Hari ini tidak mendapatkan, entar besok mendapatkan. Entar besok tidak mendapatkan, entar hari yang lain mendapatkan. Itu semuanya itu butuh ujian-ujian. Semuanya butuh ketabahan-ketabahan di dalam rezeki-rezeki ini. Bila umat manusia tentang rezeki ini semuanya udah diatasi semua oleh Sang Pencipta, itu tergantung umat manusianya bagaimana caranya membaginya. Lalu dilanjutkan dengan lam 1 alif, ing perjalanan jalan. Semua kesusahan-kesusahan umat manusia yang ada di dalam dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Karena Sang Pencipta menguji umat manusia dengan ujian begini, pasti dikasih jalan. Bila Sang Pencipta menguji makhluk-makhluknya tapi tidak mengasih jalan, berarti Sang Pencipta itu tidak sifatnya Rahman dan Rahim, tidak mengasihi, tidak menyayangi tentang makhluk-makhluknya, tentang cipta-ciptaannya. Jadi seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya diatasi semua, semuanya dikasih jalan semua, semuanya dirahmani dan dirahimi semua. Cuman hanya satu, kesabaranlah yang diuji, waktu-waktunya yang diuji. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu waktu-waktu yang berbeda-beda. Kalau hari-hari itu baik semua, tidak ada yang salah. Cuman yang ada perbedaan-perbedaan itu adalah waktu-waktunya. Bila waktunya hari ini terang benderang, udah memasuki hari ketiga atau hari kemarau, itu bagus dari yang menjual es. Tapi kalau musim hujan, musim rendem, itu entar bagus dari orang-orang pertanian. Itu waktu-waktu yang menentukan baik atau buruknya, bukan hari-hari. Kalau hari-hari itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Hari-hari itu untuk umat manusia semuanya baik, tidak ada yang salah atau tidak ada yang jelek. Cuman ada kekurangan atau ada kelebihan, itu adanya di waktu-waktu penentuan waktu-waktunya, penentuan alam-alamnya. Itu tergantung umat manusianya menilainya bagaimana, baik dari yang mana, jelek dari yang mana. Karena umat manusia itu ada yang berjualan, ada yang pertanian. Itu tergantung keduanya yang menilainya saja. Bila kemarau kata yang berjualan es itu pasti baik. Tapi kata orang pertanian yang kemarau itu kurang baik. Tapi kalau rendeng atau musim hujan itu dibuat es itu, tukang es itu belum menyatakan baik. Tapi kalau pertanian itu dijamin baik. Jadi tergantung penilaian keduanya itu yang bisa menilai baik atau buruknya. Cuman waktu-waktunya, kalau hari semuanya baik semua. Lalu dilanjutkan dengan huruf hajarehi, maknanya ikatan. Semuanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya mempunyai ikatan-ikatan semua.
Kalau kata orang berjualan, kalau kata orang-orang pertanian, semuanya mempunyai ikatan-ikatan semua. Kalau kata orang pertanian, kalau musim hujan itu pasti baik. Kalau kata orang yang berjualan, musim hujan itu kurang baik. Itu tergantung perjualannya tentang apa, mencari rezekinya tentang apa. Itu semuanya dikasih jalan semua. Bila umat manusia menginginkannya kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam mencari rezekinya, itu umat manusia itu harus menerima apa adanya, pemberian-pemberian dari Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan lam mati Gusti Allah gawe dalan. Semua umat manusia itu dikasih jalan semua oleh Sang Pencipta. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana, jalan yang baik atau yang buruk. Semuanya telah dipasrahkan terhadap umat manusia. Umat manusianya tergantung milihnya yang mana. Cuman umat manusia itu mempunyai utusan-utusan, karena Sang Pencipta itu mengutus makhluknya, ciptaannya, yaitu seorang nabi yang pertama kalinya. Jadi umat manusia itu harus memegangnya terhadap utusan-utusan Sang Pencipta, yaitu seorang nabi-nabi. Kita semua ini khususnya orang Islam yang sebagai utusan-utusannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Karena di dalam huruf mim pasemu maknanya barokah. Siapa orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, entar besok mendapatkan barokah-barokah, mendapatkan hidayah-hidayah, mendapatkan faidah-faidah. Karena telah mengikuti ajarannya, tingkah lakunya, sifat-sifatnya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengaturnya tentang tingkah laku itu yang utama. Karena di dalam perjalanan umat manusia itu entar besok yang dinilai itu tingkah laku perilaku, bukan agamanya, bukan kitabnya. 1000 macam kitab, 1000 macam ayat, itu tidak ada gunanya bila tingkah lakunya itu tidak baik. Sekencang apapun yang dipegang agama itu, sekencang apapun diyakini agama itu, tapi perbuatannya itu tidak baik, tidak bagus, tidak benar, tidak mulia, itu tidak ada gunanya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengajarkannya hanya tingkah laku perilakulah yang baik, yang bagus dan yang benar. Itu yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya, kepada seluruh pengikutnya. Yang dipegang itu, jagalah perbuatan-perbuatanmu, jagalah perjalanan-perjalananmu, jagalah tingkah lakumu yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia. Itulah pesan-pesan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan memesannya kamu harus hafal kitab ini, kamu harus memedomi kitab ini. Itu tidak ada gunanya bila tingkah lakunya tidak baik, tidak benar, tidak mulia. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu cuma berpesannya hanya tingkah laku perilakulah yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Semua hidup di dalam dunia ini semuanya ada lingkungannya. Saya sebagai turunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, saya hidup di dalam lingkungan alam dunia. Jadi sebaiknya seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini jangan bertikai, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling menyalah-nyalahkan. Karena semuanya makhluk namanya manusia di dalam dunia ini
semuanya saudara kita semua, semuanya satu turunan dari kain Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi alangkah baiknya seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini berdamailah, bersatulah, karena semuanya itu dari satu turunan, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Karena di dalam huruf wawo jabarwa maknanya lingkungan. Wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Jadi semuanya umat manusia itu dibuat dalam lingkungan alam dunia. Antar dibuat dalam itu dari dalam rahim, yaitu Siti Hawa. Semuanya makhluk namanya manusia itu keluarnya dari rahim Siti Hawa, lalu dari rahim turunan Siti Hawa. Semuanya seluruh alam dunia ini, seluruh nabi ini keluarnya dari turunan Nabi Adam dan Siti Hawa rahimnya. Lalu dilanjutkan dengan qaf jabar qa ucapannya. Segala sesuatu umat manusia itu mengucap tentang Sang Pencipta, tentang Nabi, tentang bibit umat manusia. Karena bibit umat manusia itu adalah kain Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu terciptanya dari surgawi. Bila seluruh nabi itu terciptanya di dalam dunia, sama seperti kita semua. Seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi siapapun itu turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Derajatnya nabi-nabi dan kita semua itu sama derajatnya manusia. Cuman perbedaannya hanya ing derajatnya. Nabi-nabi itu ing derajatnya itu adalah seorang rasul. Rasul itu adalah utusan dari Sang Pencipta. Cuman itu hanya perbedaannya. Kalau derajatnya itu sama manusianya, seluruh nabi itu manusia, kita semua itu manusia. Jadi derajat manusia dan derajat nabi itu sama, cuman perbedaannya ing derajatnya. Nabi itu utusan, nabi itu seorang rasul. Rasul itu utusan dari Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan zal jabar dal kecil. Ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Umat manusia itu harus tahu bahwa saya ini diciptakan oleh Sang Pencipta, bahwa saya ini diciptakan oleh Gusti Allah, bahwa saya ini diciptakan oleh Ing Gustine, Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Yang Maha Esa atau Yang Maha Besar atau Yang Maha Agung atau Yang Maha Mulia atau Yang Maha Welas Asih. Itu semuanya sama. Semuanya itu nama-nama Sang Pencipta. Nama-nama Sang Pencipta itu bukan satu, banyak. Tergantung umat manusianya memanggilnya tentang apa. Bila umat manusia tahu tentang di dalam huruf dal jabar da, ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah di dalam dal kecil. Umat manusia itu harus mematuhi tentang yang diatur oleh Sang Pencipta. Bila umat manusia tahu diciptakan oleh Sang Pencipta, beribadahlah di dalam keyakinan masing-masing. Karena ibadah itu isinya, yaitu contohnya ibadah sholat 5 waktu, yaitu pulang terimanya umat manusia itu dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dikasih kesenangan, dikasih yang lain-lainnya. Jadi isi ibadah itu adalah pulang terimanya makhluk namanya manusia terhadap Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan te pasetu tujuan menusane.
Semua umat manusia pasti mempunyai tujuan-tujuan yang ada di dalam dunia ini. Tujuan tentang apapun. Umat manusia itu tujuan di dalam dunia itu ada dua, tergantung umat manusianya. Karena umat manusia itu ada tujuan baik, ada tujuan tidak baik. Ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang tidak mulia. Jadi tergantung umat manusianya menujunya yang mana. Karena tujuan-tujuan yang pada malam hari ini bermacam-macam ragam. Ada yang tujuannya mencari ilmu, ada yang tujuannya mencari barokah, ada yang tujuannya mencari wawasan-wawasan. Itu lain-lain, tergantung tujuan jamaah pada malam hari ini, tergantung para jamaahnya tujuannya tentang apa. Karena di dalam pengawasan malam hari ini banyak tujuan-tujuan. Menginginkan barokah, menginginkan ilmu, menginginkan mendapatkan faidah, menginginkan mendapat perubahan-perubahan, atau menginginkan mendapatkan wawasan-wawasan, dan menginginkannya mendapatkan faidah-faidah dari pengajian atau pengawasan malam hari ini. Jadi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini tujuannya tidak sama. Saya berpesan terhadap para jamaah pada pengawasan malam hari ini. Tujuan umat manusia alangkah baiknya, yaitu yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia di dalam perjalanannya, di dalam hidupnya. Karena yang mendapatkan kenikmatan itu semuanya di dalam perjalanan amal perbuatan kita sendiri. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhulina ala Muhammad wa sallim wa rajawwa wa baraka wa ta'ala wa suratul azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa majidan rabbana lakal hamdu wa syukranik. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, ya Salam, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Rajak, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Alimu, ya Adim, ya Rabbal Alamin. Qayyumu ya Rizqu man sya'al quwwah ilahi anta mahsyudu bil maqanubi wa ufawdu amri ila Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati beradi berizkillah wa umurina wa salamati beradi berizkillah wa umurina wa salamati beradi berizkillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.